Perselisihan antara Ruben Onsu dan Sarwendah pasca bercerai makin memanas usai proses mediasi mereka berujung gagal. Di tengah isu panas yang menyebut dirinya membatasi dan memberi syarat ketat agar Ruben bisa bertemu sang buah hati, Sarwendah akhirnya memilih tak lagi diam. Tak sekadar membantah, Sarwendah langsung melayangkan serangan balik dengan membeberkan bukti-bukti konkret. Dari percakapan pribadi hingga pasal undang-undang, semua siap dibongkar secara terbuka. Inilah 5 fakta yang dibongkar Sarwendah soal syarat pertemuan anak. Perseteruan terkait hak akses anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah semakin memanas usai persidangan mediasi. Minola Sebayang, selaku kuasa hukum Ruben Onsu, secara terbuka menuding pihak Sarwendah memunculkan syarat tambahan termasuk syarat kesehatan yang tidak pernah tertuang dalam Akta 39. Menurutnya, syarat mendadak ini dinilai mempersulit Ruben untuk bisa berkumpul bersama buah hatinya di momen spesial. Tak tinggal diam, Sarwendah melalui kuasa hukumnya Chris Samsiwu menepis keras tuduhan tersebut. Pihaknya menegaskan sama sekali tidak pernah melarang anak-anak hadir di acara ulang tahun Ruben, apalagi memberikan syarat buatan. Simak adu argumen selengkapnya terkait polemik syarat pertemuan anak berikut ini. Aduh, itu nanti aja deh. Ya, itu nanti aja deh nanti. Ya kan kita baru mediasi ya gitu. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan. Ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian boleh. Berarti ada syarat terkait dengan apa tadi syarat ya? Syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya. Tudingan bahwa Sarwendah mempersulit anak-anak untuk bertemu Ruben Onsu di hari ulang tahunnya akhirnya patah lewat sebuah bukti nyata. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, pihak Sarwendah secara terbuka membongkar isi percakapan tertulis atau chat menjelang momen ulang tahun Ruben. Dalam percakapan tersebut, Sarwendah tak hanya memberikan izin penuh, tetapi juga sudah menyiapkan bekal hingga baju ganti anak-anak, bahkan aktif menanyakan lokasi dan jam acara demi kelancaran pertemuan. Pihak Sarwendah menegaskan tidak pernah menambah syarat buatan atau melarang anak-anak bertemu sang ayah. Jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja, ya. Ini sudah disampaikan chattingannya ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Satu hal lagi ya, saya blok ya, saya sensor ya. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kita laksanakan. Ya. Nah, setelah itu ternyata belum bisa dilaksanakan ya. Dengan berat hati ya memang pada saat kemarin tidak bisa hadir ya karena memang ini masih dalam masa dengan mediator juga ya harus bersama-sama. Jadi itu yang membuat tidak ada titik temu lagi. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah sekali lagi ya tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan tidak ya. Semua dilakukan untuk kepentingan anak ya. Kita turunkan ego kita harusnya mau saja gitu.
Tudingan mengenai adanya ketakutan dan larangan untuk bertemu anak kembali membayangi proses perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda. Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menyuarakan dugaan bahwa Sarwenda sengaja membatasi waktu berkumpul secara tertutup antara Ruben dan ketiga anaknya. Minola menduga ada kekhawatiran dari pihak Sarwenda jika anak-anak akan menceritakan hal internal yang tidak ingin diketahui oleh Ruben. Namun tuduhan tersebut dibantah tegas oleh Sarwenda melalui kuasa hukumnya Chris Samsiu. Pihaknya memastikan pintu rumah selalu terbuka lebar dan tidak pernah ada larangan bagi Ruben untuk datang berkunjung. Pihak Sarwenda menegaskan bahwa yang diterapkan semata-mata adalah standar menjaga keamanan serta kesehatan anak-anak secara adil bagi kedua belah pihak tanpa ada maksud membatasi. Simak adu argumen lengkap dan penegasan fakta dari kedua belah pihak berikut ini. Itu juga yang tadi disampaikan oleh Ruben. Karena anak yang paling kecil ini kan suka ceplos-ceplos. Jadi khawatir kalau misalnya tanpa pengawasan, tanpa ini kan dia selalu kan dari kesehatan kan selalu ingin didampingi oleh dia sebagai ibunya kan harusnya kan ada quality time lah mereka bertiga kan begitu. Toh ini anak-anak sama lu terus sama ini, tinggalnya juga sama lu apa sih gitu. Masa lu nggak kasih seperti waktu di awal-awal baru bercerai itu anak-anak sama saya aja bertiga kan begitu. Jadi memang mungkin menurut dugaan Ruben ada kekhawatiran anak-anak ini akan ceplos sesuatu yang mungkin disampaikan di ruangan tertutup internal mereka yang mungkin dia ingin Ruben tidak dengar. Dia nggak mau Ruben tahu apa yang mereka bicarakan. Nggak ada masalah, ya ketemu aja komunikasi aja antara orang tua aja nggak apa-apa. Dengan syarat Tetapi secara kewajiban orang tua untuk menjaga posisi anak dari sisi kesehatan, ya dari rasa aman itu ada. Gitu. Ya. Jadi dua-dua pihak, bukan cuma ke kliennya Bang Nilai, ke klien saya juga kita lakukan hal yang sama. Ya, kita nggak akan bikin standar ganda terhadap itu. Kita lakukan ke dua pihak. Biar mereka komunikasi aja deh. Ya, nanti kalau kita mengkomunikasikan yang pasti tidak pernah ada yang namanya klien kami melarang ketemu, nggak pernah. Ya, tetapi sebagai orang tua jalankan Tapi kewajibannya. boleh nggak Ruben untuk datang ke rumahnya, Bang? Boleh lah, ya komunikasi aja boleh, nggak ada masalah kok. Pihak Ruben Onsu melalui Minola Sebayang menekankan agar kedua pihak tetap berpatokan teguh pada aturan Akta 39 yang telah disepakati bersama sejak awal tanpa membawa batasan atau syarat tambahan yang tidak tertulis. Sebaliknya, Sarwenda melalui kuasa hukumnya Chris Samsiu menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan buah hati berada di atas segalanya. Mengacu pada pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Anak, Sarwenda menegaskan bahwa seorang ibu memiliki kewajiban dan hak konstitusional untuk melindungi anak dari segala risiko kesehatan. Bagi Sarwenda, fokus utama saat ini murni demi kepentingan terbaik sang anak, bukan mengedepankan ego atau kepentingan klien semata. Kita sudah paham lah, ya, bahwa ada isu yang sudah beredar, saya tidak mau menyampaikan apa, tetapi sekali lagi fokusnya adalah kepentingan anak, ya, bukan kepentingan klien kami, bukan kepentingan klien Bang Minola, tapi fungsinya kepentingan anak. Jadi dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Artinya adalah ibunya secara undang-undang diberikan hak untuk bisa menjaga anaknya. Orang tua wajib memberikan yang terbaik buat anak-anak dari sisi kesehatan, dari sisi materi semua. Ya, itu ada diatur di undang-undang. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi yang saya tahu adalah apa yang tertuang dalam aturan. Ya. Kalau memang yang tertuang dalam Akta 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah.
Upaya damai selama 30 hari akhirnya berujung buntu. Mediasi antara Ruben Onsu dan Sarwendah resmi dinyatakan gagal karena kedua belah pihak tetap kukuh bertahan pada prinsip dan pertimbangan hukum masing-masing. Menghadapi persidangan pokok perkara yang makin dekat, pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya Chris Samsiwu menyatakan telah sangat siap. Tak hanya menyiapkan berkas jawaban dan deretan bukti tertulis, Sarwendah juga siap memboyong saksi ahli psikolog ke ruang sidang untuk membongkar fakta objektif terkait kondisi serta dampak psikologis yang dialami anak-anak. Tantangan tersebut disambut tegas oleh pihak Ruben Onsu. Melalui Minola Sebayang, Ruben memastikan siap melayani pembuktian secara terbuka di hadapan majelis hakim dan meminta agar tidak ada lagi isu yang ditutup-tutupi. Simak adu kesiapan kedua pihak menjelang persidangan pokok perkara selengkapnya berikut ini. Gagalnya mediasi bukannya tanpa dasar, sudah 30 hari diupayakan. Namun para pihak tetap masing-masing mempertahankan apa yang menjadi dasarnya. Klien kami sudah sangat siap dengan semua bukti yang ada, dengan semua jawaban terhadap gugatan mereka, kita siap ya. Terkait dampak nanti kita ada yang namanya pihak ketiga yaitu psikolog. Biar itu yang menjawab semua. Ya kan, kalau kita menilai itu, kita seakan-akan kita juga sebagai seorang psikolog. Jadi nanti biar saja psikolog di persidangan yang akan menjawab terkait dampak, terkait situasinya, bagaimana perasaan anak, bagaimana perasaan klien kami gitu ya kan, nanti kita jelaskan ya, dan psikologisnya ya, jadi kita sampaikan di persidangan. Pasti akan jadi pembuktian karena kan mereka mendalilkan sesuatu kan pasti mereka kan wajib membuktikan hal itu. Dari pihak Ruben juga akan memberikan bukti itu. Oh sudah pasti, makanya saya katakan kalau memang ingin buka-buka di pengadilan, ayo dong kita bukakan di pengadilan, jangan setiap ngomong kesehatan, jangan begitu, bukan kami takut, karena ini akan berdampak juga kepada anak-anak. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.